Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan saya Gerin. Saya akan membahas materi tentang sila keempat Pancasila yang menjadi landasan bagi sistem demokrasi di Indonesia, termasuk pilkada. Jadi, untuk teman-teman semua tolong disimak baik-baik videonya ya. A few moments later. Sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan adalah salah satu prinsip fundamental dalam sistem demokrasi Indonesia. Sila ini memberikan landasan filosofis bagi penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan pada suatu rakyat serta menjunjung tinggi nilai kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Berikut ini penjelasan bagaimana sila keempat Pancasila menjadi landasan bagi sistem demokrasi di Indonesia, termasuk dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Makna sila keempat Pancasila dalam demokrasi Indonesia yaitu kerakyatan. Rakyat adalah sumber kekuasaan tertinggi dalam sistem demokrasi Indonesia. Keputusan-keputusan politik dan pemerintahan berasal dari kehendak rakyat. 2. Hikmat kebijaksanaan. Pengambilan keputusan dan pemerintahan tidak hanya mengutamakan kehendak mayoritas, tetapi juga harus didasari oleh kebijaksanaan yang mempertimbangkan kepentingan bersama, moralitas, dan nilai-nilai kemanusiaan. 3. Pemusyawaratan perwakilan. Demokrasi Indonesia menekankan pentingnya musyawarah untuk mencapai muafakat, di mana perwakilan rakyat seperti DPR, DPRD, atau lembaga perwakilan lainnya bertugas untuk menyuarakan kepentingan rakyat dalam menyelesaikan permasalahan melalui dialog. Penerapan sila keempat dalam sistem demokrasi. Dalam sistem demokrasi Indonesia, sila keempat Pancasila menjadi pedoman utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. 3 unsur utama yang terkandung dalam sila ini berperan sebagai pedoman dalam kehidupan berpolitik, antara lain keterlibatan rakyat. Prinsip kerakyatan mengharuskan partisipasi aktif rakyat dalam proses politik, baik dalam pemilihan umum maupun dalam pengambilan keputusan di berbagai tingkat pemerintah. Dalam hal ini, rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka, menyuarakan pendapat, dan berpartisipasi dalam proses legislatif maupun eksekutif. Musyawarah untuk mufakat. Prinsip ini mendorong penyelesaian masalah secara kolektif dengan mencari jalan keluar yang disepakati bersama oleh semua pihak. Alih-alih memaksakan kehendak mayoritas saja. Hal ini penting untuk menciptakan keputusan yang adil dan mengakomodasi kepentingan berbagai pihak. Ketiga, permusyawaratan perwakilan. Meskipun pilkada adalah bentuk demokrasi langsung, hasil dari pilkada seharusnya tetap dipertimbangkan melalui musyawarah dan mufakat dalam proses legislasi dan kebijakan daerah. Gubernur, bupati, dan wali kota yang terpilih harus bekerja sama dengan lembaga legislatif daerah DPRD untuk merumuskan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Mewujudkan demokrasi yang berkeadilan. Sila keempat Pancasila juga menjadi landasan bagi terciptanya pemerintah yang adil dan berkeadilan, termasuk dalam konteks pilkada. Musyawarah untuk mufakat mengajarkan pentingnya dialog dan pertimbangan berbagai kepentingan dalam pengambilan keputusan politik. Oleh karena itu, dalam pilkada penting untuk memastikan bahwa proses berlangsung dengan adil. Tidak ada diskriminasi, di setiap calon memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih oleh rakyat. Prinsip hikmah kebijaksanaan juga menjadi kunci agar pilkada menghasilkan pimpinan yang mampu mengelola kekuasaan dengan bijaksana. Tantangan dalam penerapan sila keempat dalam pilkada. Meskipun sila keempat Pancasila memberikan dasar yang kuat bagi sistem demokrasi Indonesia, penerapannya tidak selalu mudah. Beberapa tantangan yang sering dihadapi dalam pelaksanaan pilkada adalah:
1. Politik uang. Dalam beberapa kasus, pilkada dapat dipengaruhi oleh praktik politik uang, di mana calon kepala daerah menggunakan kekuatan finansial untuk mempengaruhi pemilih. Ini jelas bertentangan dengan prinsip kerakyatan dan kebijaksanaan. 2. Kecurangan dalam manipulasi. Proses pilkada dapat dirusak oleh kecurangan, manipulasi suara, atau intimidasi terhadap pemilihan yang bertentangan dengan semangat demokrasi yang jujur dan adil. 3. Polarisasi sosial. Pemilihan kepala daerah dapat menimbulkan polarisasi sosial, baik berdasarkan etnis, agama, maupun kelompok kepentingan. Hal ini dapat mengancam persatuan dan kesatuan yang merupakan bagian dari prinsip musyawarah dan mufakat. Solusi untuk meningkatkan penerapan sila keempat. 1. Edukasi demokrasi. Masyarakat perlu diberikan pendidikan politik yang baik agar dapat berpartisipasi secara aktif dan bijaksana dalam pilkada. 2. Pengawasan yang ketat. Pemerintah dan lembaga pengawasan harus memastikan bahwa pilkada belajar dengan transparan, bebas dari kecurangan, dan mematuhi hukum. 3. Peningkatan kualitas kandidat. Pilkada harus menghasilkan pimpinan yang tidak hanya populer, tetapi juga berkualitas, berintegrasi, dan maupun mengelola pemerintah dengan kebijaksanaan yang berpihak pada rakyat. Jadi kesimpulannya adalah sila keempat Pancasila sangat penting sebagai landasan bagi sistem demokrasi Indonesia, termasuk dalam pelaksanaan pilkada, prinsip kerakyatan, hikmat kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan, memberikan pedoman bagi penyelenggara pemerintah yang mengutamakan kepentingan rakyat, keadilan, serta kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan. Meskipun tantangan dalam penerapannya ada nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat, tetap menjadi pilar utama dalam menjaga keberlanjutan demokrasi Indonesia.